Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Di video kali ini masih membahas keseruan kami mengunjungi kawasan Kota Tua Batavia, Jakarta. Sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, di episode ini kita akan memberikan informasi mengenai tempat kuliner. Ada beberapa tempat kuliner yang bisa kalian jadikan referensi selain Batavia Cafe yang memang sudah menjadi ikon di Kota Tua. Di antaranya Acaraki, Padang Merdeka, Kopi Nako, Kedai Seni Jakarta, Kedai Kota Tua, dan masih banyak lagi guys. Sambil menikmati suasana bangunan-bangunan klasik zaman kolonial, kami pun memutuskan untuk mendatangi Kedai Kota Tua. Kafe ini beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 11, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, atau persis bersebelahan dengan Museum Sejarah Jakarta atau biasa disebut dengan Museum Fathahillah. Salah satu yang menjadi daya tarik dari kedai yang satu ini adalah bentuk dan gaya arsitek bangunannya yang klasik. Seperti halnya bangunan-bangunan yang berada di kawasan Kota Tua, bangunan kedai ini sudah ada pada masa kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1914 hingga tahun 1915 dengan menggunakan jasa biro arsitek Edward Kuipers and Hulswit. Gedung ini merupakan gudang dari perusahaan dagang Belanda Maatschappij voor Uitvoer en Commissie Handel atau disingkat MUCH. Bangunan berukuran 16 meter x 18 meter persegi ini masuk ke dalam bangunan cagar budaya Kota Tua bersama Kedai Seni Jakarta dan gedung bekas Bangi Kopitiam yang berada di sebelahnya. Kedai Kota Tua terdiri dari 2 lantai, di mana lantai dasar digunakan sebagai kafe dan lantai 2 digunakan sebagai mes karyawan. Oke guys, untuk masuk ke Kedai Kota Tua, kita akan melewati sebuah lorong yang di ujungnya terdapat meja kasir. Masih di area yang sama, kita akan menemukan aneka makanan ringan olahan seperti keripik pisang, keripik singkong, tipang, dan masih banyak lagi. Selain menjual aneka jajanan, di sini juga terdapat boneka ondel-ondel ukuran mini yang bisa kalian jadikan sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Kota Tua. Memasuki ruangan kafe, pengunjung akan menyaksikan sebuah ruangan dengan batu bata ekspos yang dicat berwarna putih, dipadu dengan tata cahaya berupa lampu-lampu gantung dan beberapa foto-foto tempo dulu yang menghiasi dinding ruangan. Di ruangan ini juga terdapat sebuah meja bar panjang yang dilengkapi dengan kursi-kursi bar yang terbuat dari kayu, ditambah hiasan lampu-lampu gantung bercahaya kuning yang menerangi meja bar. Hal unik lainnya berupa teko, cangkir, dan nampan yang semuanya terbuat dari tanah liat. Untuk area duduk pengunjung, di ruangan ini terdapat beberapa susunan meja dan kursi-kursi kayu minimalis berkapasitas maksimal untuk 4 orang. Selain itu, terdapat 4 buah sofa empuk lengkap dengan mejanya yang bisa kalian gunakan untuk bersantai dan menikmati kuliner kalian guys. Lantai ruangan juga dibiarkan seperti kondisi aslinya, menggunakan tegel-tegel berbahan semen yang menjadi ciri khas bangunan-bangunan tempo dulu. Untuk mempercantik ruangan, selain dinding kafe menampilkan batu bata ekspos, juga terdapat lukisan mural yang cukup besar yang membuat atmosfer ruangan menjadi lebih hidup. Hiasan lain yang menambah kesan tempo dulu di ruangan ini adalah adanya aneka teko dari bahan kaleng yang disusun di atas lemari buffet. Lanjut ke ruangan yang ada di sebelahnya. Nah, di sini suasananya juga tidak kalah jadul guys. Di ruangan ini terdapat beberapa set tempat duduk yang terbuat dari kayu. Mulai dari sofa panjang yang empuk, kursi-kursi makan berukuran rendah, sampai kursi dan meja tamu kayu bergaya tempo dulu bisa kalian pilih untuk bersantai dan menyantap kuliner kalian. Lantai ruangan juga tidak berbeda dengan ruangan di sebelahnya, yakni masih menggunakan tegel-tegel berbahan semen yang kondisinya masih terawat meskipun usianya sudah lebih dari 1 abad. Atmosfer tempo dulu juga tampak dari desain jendela-jendela ruangan yang masih sederhana dengan teralis besi dan pintu-pintu kayu ala bangunan klasik Eropa masa itu. Di salah satu sudut ruangan dipajang beberapa perabotan tempo dulu seperti pesawat telepon, radio, lampu teplok, vas bunga, dan lain-lain. Sama seperti ruangan di sebelahnya, untuk mempercantik ruangan dibuatkan beberapa lukisan mural, salah satunya yang cukup besar ada di tembok utama ruangan ini. Tata cahaya juga diatur sedemikian rupa dengan menempatkan beberapa lampu gantung dan lampu sorot bergaya industrial untuk menerangi si isi ruangan.
Sedikit yang membedakan ruangan ini dengan ruangan sebelumnya adalah dindingnya yang tidak menampilkan batu bata expose. Secara keseluruhan, ruangan ini benar-benar nyaman dan sangat cocok untuk kalian yang membawa keluarga dan pasangan. Untuk area pengunjung lainnya, selain di dalam ruangan, kalian juga bisa bersantai sambil menikmati kuliner kalian di area outdoor yang berada di depan kafe ini. Terdapat 3 buah payung taman, lengkap dengan kursi dan mejanya, yang juga bisa kalian gunakan sambil menikmati atmosfer kota tua. Selain tempatnya yang nyaman dan estetik, kedai kota tua juga menawarkan berbagai menu makanan dan minuman yang lezat. Terdapat beberapa makanan yang direkomendasikan seperti nasi goreng seafood tinta hitam, tahu gejrot, kerak telur, kue cubit, dan lain-lain. Sementara untuk minuman yang direkomendasikan seperti es lendang mayang, jus buah naga, kopi tubruk, dan lain-lain. Soal harga, kalian gak perlu khawatir guys, masih nyaman di kantong kok. Untuk makanan dimulai dari Rp12.000 sampai Rp40.000, dan untuk minuman dimulai dari Rp7.000 sampai Rp30.000. Oh ya, harga tadi belum termasuk pajak ya, dan untuk metode pembayaran bisa tunai, transfer, dan scan kris. Tunggu apa lagi guys? Bagi kalian yang ingin mendatangi tempat ini, catat ya, kedai kota tua buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu, dimulai pukul 9.30 pagi sampai pukul 8.30 malam. Sementara untuk hari Senin, kafe ini tutup. Oke guys, itu tadi sedikit review dari kami saat mengunjungi kedai kota tua di kawasan Kota Tua Batavia. Kafenya cukup estetik yang memadukan gaya klasik dengan gaya minimalis. Tempatnya bersih, pelayanannya juga baik. Fasilitas juga lumayan lengkap, menu makanannya juga enak dan harganya cukup terjangkau. Dan terakhir, lokasinya yang mudah untuk dikunjungi. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye guys.